Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat melanjutkan presentasi kita pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja. Pada hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Miss Nawati Yuliana sebagai penyaji pertama. Yang kedua, Rizka Nabila sebagai penyaji kedua. Yang ketiga, Bella Sapira sebagai penyaji ketiga. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian populasi. Menurut Dr. S. Margono, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Selanjutnya yaitu jenis-jenis populasi. Berdasarkan jumlahnya, jenis-jenis populasi ada dua. Yang pertama yaitu populasi terbatas, yaitu objek penelitian yang dapat dihitung seperti luas area sawah, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. Yang kedua yaitu populasi tak terbatas, yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya seperti tinta, air, pasir di pantai, atau padi di sawah. Kemudian berdasarkan sifatnya, yang pertama yaitu populasi homogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Yang kemudian yaitu populasi heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang baru secara kualitatif maupun kuantitatif. Lanjut ke pengertian sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Alasan penelitian menggunakan sampel. Yang pertama, ukuran populasi. Yang kedua, masalah biaya. Yang ketiga, masalah waktu. Yang keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Yang kelima, masalah ketelitian. Yang keenam, masalah ekonomis. Berikut ini adalah ciri-ciri sampel yang baik. Yang pertama, sampel dipilih dengan cara berhati-hati. Kedua, sampel harus mewakili populasi. Ketiga, besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Lanjut yaitu teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Random sampling adalah cara pengambilan sampel yang memberikan ketempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Artinya, jika elemen populasinya ada 100 dan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/100 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Non-random sampling maksudnya, setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. 5 elemen populasi dipilih sebagai sampel karena letaknya dekat dengan rumah peneliti.
sedangkan yang lainnya karena jauh tidak dipilih, artinya kemungkinannya 0. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nabila. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Misnawati Yuliana. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Instrumen penelitian dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Berikut merupakan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitiannya. Teknik kuesioner atau angket, instrumennya yaitu angket. Teknik wawancara, instrumennya yaitu pedoman wawancara. Teknik observasi, instrumennya yaitu lembar observasi. Teknik tes, instrumennya yaitu soal tes. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Yang pertama, kuesioner atau angket. Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Angket atau kuesioner adalah metode atau teknik pengumpulan data dan instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Angket secara umum terbagi menjadi dua, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka. Suatu angket atau kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan tidak disediakan jawaban pilihan, sehingga responden dapat bebas atau terbuka luas untuk menjawabnya sesuai dengan pendapat, pandangan, dan pengetahuannya. Misalnya pertanyaan tentang bagaimana pendapat siswa atau bagaimana pendapat masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya, angket tertutup. Suatu angket atau kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan, sehingga responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Berikut merupakan contoh dari angket tertutup. Selanjutnya, interview atau wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara atau narasumber. Instrumen wawancara dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Menurut Steinberg, ada 3 jenis wawancara, yaitu pertama, wawancara terstruktur. Digunakan sebagai metode atau teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Yang kedua, wawancara semi-struktur. Tujuan dari wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Yang ketiga, wawancara tak terstruktur. Merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Berikut merupakan contoh dari pedoman wawancara. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bella Sapira. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Rizka Nabila. Observasi atau pengamatan. Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera. Lembar observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan di lapangan. Observasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, observasi partisipatif. Dalam teknik ini, penelitian menetapkan sejumlah tujuan dan menetapkan dirinya sebagai bagian dari objek yang telah ditelitinya. Kemudian yang selanjutnya ada observasi terus terang. Dalam observasi, peneliti dalam mengumpulkan data mengatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan observasi dalam penelitian. Kemudian yang terakhir ada observasi tak terstruktur. Observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melaksanakan penelitian tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Selanjutnya, contoh lembar observasi dapat dilihat sebagai berikut. Tes. Tes merupakan teknik pengamatan data untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek tingkah laku dan kehidupan batin seseorang.
dengan pengukuran yang menghasilkan deskripsi kuantitatif tentang aspek yang diteliti. Instrumen tes dapat berupa serentetan pernyataan, lembar kerja, atau sejenisnya, yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Tes dibagi menjadi 7. Yang pertama, tes kepribadian, tes bakat, tes inteligensi, tes sikap, tes minat, tes prestasi, dan tes kemampuan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.